Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Kali ini saya tentunya akan melanjutkan kembali episode dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang ke-9 dan ke-10. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan Robb Stark meminta saran kepada ibunya dalam strateginya menaklukkan Casterly Rock. Rencana ini diakui Robb dapat berjalan dengan baik jika Walder Frey mau bekerja sama mengarahkan pasukannya. Bagian terburuknya, jika mereka terlambat menaklukkan markas Tywin itu, bala bantuan akan tiba dari King's Landing, yang berakibat pasukan Robb akan terjebak di antara pasukan Tywin dan laut. Lady Catelyn akhirnya memberi lampu hijau kepada putranya ini. Singkat cerita, Robb dan seluruh rombongan disambut oleh Walder. Robb terlebih dulu meminta maaf jika dulu dirinya menolak penawaran Walder untuk menikahi salah satu putrinya. Walder kemudian memanggil seluruh putri dan cucunya yang memang memiliki wajah biasa saja. Karena kegemarannya mengkoleksi banyak istri muda, Walder memiliki banyak anak sekaligus cucu. Kesempatan itu dimanfaatkan juga oleh Edmure untuk melihat mereka. Walder kemudian meminta istri Robb untuk mendekat. Robb sempat terpancing dengan perkataan raja tua ini yang melecehkan istrinya. Namun Lady Catelyn segera mencegahnya. Scene berpindah ke Daenerys. Untuk menaklukkan kota ini, Daario mengusulkan kepada Khaleesi agar dirinya dan dua orang terpilih untuk menyelinap melalui pintu belakang dan melumpuhkan para penjaganya. Setelah Daenerys menyetujui Daario dibantu Jorah dan Grey Worm, malam itu juga menjalankan rencananya. Sementara itu, Sam dan Gilly telah sampai di depan benteng The Wall. Dari buku kuno yang dibaca oleh Sam, terdapat sebuah jalan rahasia yang bisa menembus dinding ini menuju Nightford. Sandor melumpuhkan seorang tukang jagal yang akan mengirim daging ke istana Walder. Dia bermaksud untuk membunuh pria tidak berdosa itu, namun Arya segera mencegahnya. Di sisi lain, Bran sampai di wilayah The Gift bagian selatan The Wall yang dijadikan sumber kehidupan pasukan Nightwood. Tempat ini menjadi sepi karena seringkali menjadi sasaran kaum Wilding. Osha yang berasal dari kaum itu sedikit tersinggung saat mendengarnya. Di lokasi yang tidak jauh, Tormund dan anak buahnya berencana untuk melumpuhkan seorang pria tua yang memiliki 8 ekor kuda. Karena bukanlah ancaman, Jon meminta kepada mereka agar tidak melukai pria itu. Tormund bersikeras dengan rencananya. Saat mereka bergerak, Jon mengganggu Yennefer saat dia melepaskan anak panah kepada pria itu. Selain tidak sabar, Arya takut tidak akan berhasil bertemu ibu dan saudaranya yang sebenarnya sudah dekat. Dari wajahnya, Sandor bisa membaca kegelisahan yang dialami gadis tomboy ini. Tidak mau kalah, Arya pun bisa membaca ketakutan Sandor saat melihat api. Rupanya, Sandor mengalami trauma ketika saudaranya mendorong kepalanya ke dalam api, dan itulah alasan kenapa sebagian wajahnya mengalami bekas luka bakar. Saat hujan dan badai berlangsung, Bran dan teman-temannya berlindung di atas menara. Tiba-tiba, mereka melihat seorang pria sedang dikejar oleh pasukan Wildings. Sayangnya, Bran dan Rickon tidak bisa melihat keberadaan kakaknya Jon dari balik lubang itu. Orell hampir saja melihat mereka ketika Hodor berteriak ketakutan karena sambaran petir. Tadi duga, Bran mengeluarkan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran Hodor. Kakek tua itu ditangkap oleh Tormund sebelum memberitahu pasukan gagak atau istilahnya untuk pasukan Nightwatch. Jajen sudah menduga Bran adalah seorang warga yang mempunyai kekuatan dan mampu mengendalikan pikiran orang dan binatang. Kini, Bran dimintanya kembali mengeluarkan ilmu itu untuk mengendalikan Summer dan serigala lainnya agar menyerang Wildings. Jon dipaksa mereka untuk membunuh kakek tua ini. Namun tiba-tiba ini yang terjadi. Setelah membunuh si Orell, dia kabur melarikan diri.
Malam itu, Dario masuk ke kota Yunkai melalui gerbang belakang. Setelah mendengar siulannya, Jorah dan Grey menyusul masuk. Beberapa penjaga muncul untuk mengepung mereka dan pertarungan pun terjadi. Tiba-tiba, puluhan pasukan lainnya pun datang. Pernikahan antara Edmure dan Putri Walder pun digelar. Di luar dugaannya, putri yang ditunjuk Edmure ternyata berparas cantik, bukan salah satu yang diperlihatkan sebelumnya. Edmure merasa mendapat durian runtuh, padahal sebelumnya dia sangat menolak perjodohan ini. Lord Bolton yang berpihak kepada Lannister hadir dalam pernikahan ini. Malam itu, Bran bercerita kalau dirinya melihat Jon melalui mata Summer. Kakaknya itu berhasil lolos dari para Wilding. Bran ditemani Jojen dan kakaknya akan melanjutkan perjalanan menuju utara The Wall untuk menemukan Gagak bermata tiga. Demi keselamatan adiknya, dia meminta Osha untuk mengantarkan Rickon ke Last Heart menemui para Ambers yang menjadi bannerman mereka. Jorah, Grey, dan Dario akhirnya kembali membawa berita baik untuk Khaleesi. Dalam pesta pernikahan itu, keluarga dua kerajaan ini tampak berbahagia merayakan pernikahan Edmure dan istrinya. Ketika Lady Catelyn dan Bolton sedang berbincang, Blackfish meminta izin untuk pergi ke toilet. Tak lama kemudian, dua pengantin itu dibopong ke kamar mereka agar Edmure segera membelah durennya. Robb dan istrinya pun ikut senang, terlebih mereka berdua akan segera mempunyai anak. Tiba-tiba, Catelyn merasa ada yang aneh ketika penjaga menutup ruangan tersebut. Di luar ruangan, Arya ditemani Sandor ditolak untuk masuk, padahal mereka membawakan daging untuk pesta ini. Penjaga mengatakan pestanya telah usai. Mereka disuruh putar balik. Scene yang paling menyedihkan sekaligus menjadi plot twistnya. Walder ternyata telah berkhianat. Agenda pernikahan ini menjadi alat mereka untuk menjebak keluarga Stark. Istri Robb menjadi sasaran pertama pembunuhan yang dilakukan oleh mereka. Robb sempat terkena anak panah dari penyerangan ini. Dengan biadabnya, mereka membantai para perwira dari Winterfell. Di luar, Arya sendiri menyaksikan pasukan dari kakaknya dibantai oleh musuh. Bahkan, serigala milik kakaknya yang berada di dalam kandang pun tidak luput dari pembunuhan mereka. Sebelum menjadi korban selanjutnya, Sandor segera membawa pergi Arya. Demi membebaskan anaknya, Catelyn menyandera istri Walder. Namun, tidak sedikit pun si tua keji ini menuruti ancaman Catelyn. Bolton mengeksekusi mati Robb dan setelah itu mereka pun membunuh Lady Catelyn. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 10. Sandor dan Arya menyaksikan keluarganya dan seluruh pasukan Winterfell dimusnahkan di tempat ini. Berita kekalahan Winterfell menyebar dengan cepat. Tyrion dipanggil oleh ayahnya untuk membicarakan tentang kematian Robb Stark dan ibunya. Raja yang bau ingusan ini pun memanfaatkan kabar ini untuk menjatuhkan Tyrion yang mereka anggap masih berpihak kepada keluarga Stark. Tyrion sangat terkejut, apalagi tanpa dia ketahui ayahnya menjadi otak pembunuhan ini dan berkomplot dengan Walder. Tyrion pun terpancing emosinya saat Joffrey berencana menghidangkan kepala Robb dalam acara pernikahannya. Tyrion mengatakan kepada raja tidak bermoral ini untuk belajar menghormatinya. Karena saat ini banyak raja yang mati bagaikan seekor lalat. Sindiran itu membuat Joffrey sakit hati dan langsung mengancam Tyrion. Tak dia duga, Tywin pun tidak begitu simpatik kepada cucunya ini yang tidak berperilaku layaknya seorang raja. Pertengkaran mereka sudah menggambarkan sebagian besar keluarganya cocok menjadi penjahat. Sansa tidak bisa membendung kesedihan setelah dia tahu ibu dan kakaknya tewas. Tyrion tidak bisa mengatakan apapun kepada istrinya ini. Kembali melanjutkan perjalanan, Bran dan teman-temannya beristirahat di sebuah rumah kosong yang memiliki sumur kering yang cukup dalam. Dua pengkhianat yaitu Walder dan Bolton membicarakan lolosnya Blackfish, paman dari Catelyn saat pembantaian tadi malam. Ramsay, anak haram dari Lord Bolton ini kembali menyiksa Theon setelah sosis junior yang menjadi barang paling berharga bagi seorang pria dengan teganya dipotong. Theon merasa hidupnya sudah tidak berharga lagi. Dia meminta kepada Ramsay untuk dibunuh saja daripada dirinya menjadi Qasim. Dari dalam sumur itu, tiba-tiba muncul sosok besar dan ternyata itu adalah Sam dan Gilly. Sumur itu ternyata pintu masuk untuk melewati The
Wall. Meskipun mereka tidak mengatakannya, Sam mengenal Bran sebagai adik dari sahabatnya Jon. Bran meminta bantuan Sam untuk menunjukkan jalan rahasia ini karena mereka harus menuju utara, meskipun resiko yang mereka hadapi sangat besar. Selain kaum Wilding, makhluk White Walkers menjadi ancaman terbesar Bran. Balon Greyjoy dan putrinya terkejut saat membuka sebuah kotak yang berisi alat vital milik Theon. Ramsay mengancam Greyjoy untuk meninggalkan utara dan kembali ke Pulau Besi. Jika tidak, dia akan mengirim bagian tubuh lain milik anaknya. Balon yang haus kekuasaan ini sama sekali tidak peduli kepada putranya itu. Dia beralasan Theon tidak bisa lagi meneruskan keturunannya. Yara berpendapat lain. Dia akan pergi membawa pasukan untuk menyelamatkan adiknya itu. Terungkap, senjata yang ditemukan oleh Sam yang mampu membinasakan White Walkers disebut Dragon Glass. Beberapa senjata itu diberikan kepada Bran untuk melindunginya dalam perjalanan berbahaya ini. Davos mengunjungi Gendry di dalam sel penjara. Rupanya, mereka berdua berasal dari daerah yang sama, yaitu Flea Bottom. Gendry merasa bodoh telah dipengaruhi si rambut merah dengan sihirnya. Lord Varys memberikan satu genggam berlian kepada Shae agar meninggalkan kerajaan ini demi keselamatan dirinya dan Tyrion. Meskipun Sansa sekarang menjadi istri dari kekasihnya itu, namun Shae bertekad akan menjaga dan melayaninya. Dia yakin Varys telah diutus oleh Tyrion untuk memberikan berlian ini, namun Shae tetap dengan keputusannya. Cersei menyarankan kepada Tyrion agar Sansa melahirkan anak, setidaknya anak itu akan mengobati kesedihannya. Saat dalam perjalanan, Sandor dan Arya melihat 4 prajurit Welder yang menertawakan kebiadaban yang mereka lakukan saat membunuh pasukan Robb Stark. Arya turun dari kudanya berpura-pura ingin membeli makanan mereka, namun ini yang terjadi. Untuk pertama kalinya, Arya membunuh orang. Sakit hati, sedih, dan marah tengah berkecamuk dalam hatinya. Sementara itu, Jon Snow yang sedang beristirahat mengobati luka di wajahnya. Dia terkejut ketika Ygritte berhasil menemukannya. Meskipun mereka saling mencintai, namun Ygritte tidak bisa menghilangkan status aslinya sebagai Wilding. Dan ini yang terjadi. Meskipun terkena 3 anak panah, Jon berhasil melarikan diri dengan kudanya. Sam dan Gilly menemui Maester Aemon, pimpinan majelis tertinggi dari pasukan Nightwatch. Maester cukup kagum dengan yang dilakukan oleh Sam karena berhasil menyelamatkan wanita ini dan membunuh White Walkers. Saat itu juga, Sam diperintah untuk menulis pesan kepada seluruh Road dan bangsawan yang berada di Westeros tentang bahaya yang sedang mengancam umat manusia ini. Davos yang sudah bisa membaca terkejut saat mendapat permintaan bantuan dari Nightwatch. Tiba-tiba dia mendengar lonceng perang berbunyi. Saat menemui Stannis, Davos mendapat berita kematian Robb. Stannis kembali termakan hasutan si penyihir ini tentang Robb Stark mati karena darah yang dia ambil dari Gendry yang dipersembahkan kepada dewa apinya. Kini rencana mereka adalah mengorbankan Gendry demi mendapatkan kembali tahta kerajaan. Davos sangat tidak setuju jika harus membunuh anak muda yang tidak bersalah hanya demi ambisinya. Malam itu, Davos membebaskan Gendry, kemudian menyuruh naik perahu agar terhindar dari rencana busuk si Melisandre untuk menjadikannya sebagai tumbal. Sam dan pasukan Nightwatch melihat Jon datang dalam keadaan terluka. Sementara itu, Jaime ditemani Brienne dan si tabib akhirnya sampai di King's Landing. Cersei terkejut saat melihat Jaime. Davos hendak dieksekusi mati oleh Stannis karena telah sengaja membebaskan Gendry. Stannis membatalkan rencana itu setelah Davos memberinya surat yang berasal dari Nightwatch. Bagi mereka, perang di utara dengan makhluk White Walker menjadi prioritas sangat penting daripada sibuk berperang dengan kerajaan lain. Melisandre setuju untuk kembali menunjuk Davos menghimpun kembali kekuatan menuju utara. Di akhir film, Daenerys berhasil membebaskan 200.000 orang yang dijadikan budak di kota Yunkai. Mereka semua memutuskan untuk mengabdi kepada Khaleesi dan memanggilnya sebagai ibu. Bukan saja sebagai ibu dari 3 naganya, Khaleesi pun diangkat menjadi ibu dari para budak. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.